Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Firman Tuhan yang akan selalu menuntun dan menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Karena bacaan Alkitab kita hari ini ada di Injil Yohanes pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19. Dan saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 19 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-30 yang berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam, maka pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini saya akan beri judul Demi Cinta. Ketika seseorang ingin menunjukkan cinta kepada orang yang dia cintai atau dia kasihi, biasanya dia akan berkorban untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya itu untuk menyenangkan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan cintanya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dan juga kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia dan juga kepada Bapaknya yang ada di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena cinta, maka di sini kita akan melihat Yesus mau berkorban. Di sini kita akan melihat korban apa saja yang Yesus berikan demi cintanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat beberapa hal yang akan Yesus korbankan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan menyenangkan hati Bapaknya. Yang pertama adalah korban status. Yang Yesus berikan adalah korban status atau korban identitas pribadinya. Kita tahu bersama identitas pribadi Tuhan Yesus, Dia adalah sebagai anak tunggal Bapa yang ada di sorga. Nah, sebagai seorang anak tunggal yang tinggal dalam kerajaan sorga, yang tinggal dalam rumah Bapaknya, di sini kita melihat Dia rela mau menjadi anak manusia. Dan di sini kita melihat ada satu korban status yang Dia berikan kepada kita sebagai manusia, sebagai orang yang berdosa, yang Dia cintai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat sebagai seorang anak, Dia rela meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagai seorang anak yang dikasihi oleh Bapaknya, sebagai seorang anak tunggal saja Bapak Ibu Saudara, tentunya dia memiliki satu hak yang istimewa dalam hidupnya, di mana dia bisa tinggal dan dia dikasihi oleh orang tuanya, dan tentunya apa yang menjadi kebutuhannya semua dicukupi. Bahkan kita tahu bersama dia akan selalu disenangkan oleh orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Misalnya mungkin seorang anak yang kaya, dia akan dijaga sebagaimana demikian supaya hatinya menjadi senang.
hidupnya tidak menderita. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Yesus mengorbankan identitas pribadinya sebagai seorang anak yang tunggal, yang dikasihi oleh Bapaknya. Itu dia korbankan demi cintanya kepada kita. Nah, di dalam 1 Yohanes, Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini kita melihat sebagai seorang anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Di situ dia meninggalkan haknya sebagai, dia mengorbankan statusnya sebagai seorang anak demi cintanya. Yang kedua, di sini kita akan melihat apa yang Yesus korbankan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua di sini yang dia korbankan adalah dia korbankan perasaannya. Dia korbankan perasaannya. Berbicara soal korban perasaan bagi kebanyakan orang itu sulit untuk diterima. Tetapi di sini kita melihat dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, korban perasaan dibandingkan dengan korban harta, itu korban harta lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena korban perasaan itu sulit untuk diterima. Kita tahu bersama bagaimana ketika Yesus itu dikhianati, dia dihina. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yesus ketika dia mau datang ke dalam dunia, dia dikhianati, dia dihina, dia dibenci, Bapak Ibu Saudara. Dia dilukai, disalahkan, padahal dia tidak bersalah. Bahkan dia tidak diterima. Bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak diterima di suatu tempat? Bagaimana perasaan kita ketika kita dikhianati, kita dihina? Bahkan kita disalahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan kita? Nah, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus rela, dia korbankan perasaannya demi cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat belajar dan melihat dari kehidupan Yesus, di mana dia rela korbankan perasaannya. Dalam kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita harus rela untuk berkorban perasaan demi kebenaran firman Tuhan. Kita sering harus berkorban demi kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kita harus berani untuk korbankan perasaan kita. Kita harus berani untuk korbankan status kehidupan kita. Status pribadi kita. Kita harus korbankan ego kita, Bapak Ibu Saudara. Demi cinta, Yesus mau melakukan kehendak Bapaknya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mencintai Yesus, kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus berani berkorban. Kita harus berani korbankan perasaan kita untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Di sana saya akan bacakan. Di sana firman Tuhan berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh
kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah merupakan satu pengorbanan yang Yesus berikan buat kita. Demi cintanya agar supaya kita dipulihkan, agar supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga di sini, korban apa yang Yesus berikan demi cinta kepada kita. Yang ketiga adalah dia rela korbankan nyawanya. Seperti judul dari perikop ayat renungan kita pada saat ini, Yesus rela mati. Di ayatnya yang ke-30, pasal yang ke-19 ini, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, dia korbankan nyawanya. Ini adalah satu bukti korban yang sempurna yang Yesus lakukan dan dia kerjakan demi cintanya kepada kita sebagai umat ketebusannya. Sebagai orang-orang yang mau percaya kepadanya. Cinta Yesus begitu besar dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya kepada kita? Apa yang dapat kita berikan untuk Dia? Selain kita mau menyenangkan hati Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan itu tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi mari Bapak, Ibu, Saudara, menghadapi hari-hari yang sulit ini, kita mau tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau tetap setia mengasihi Dia. Dan kita mau tetap setia untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Dia rela berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita demi cintanya kepada kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ketika kita melakukan suatu kebenaran karena Yesus, kita dicelah, kita dianiaya, kita difitnah. Dikatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita dicintai oleh Tuhan. Demi cinta Yesus kepada kita, Dia mau berkorban buat kita. Itu sebabnya mari kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kita mau lebih setia mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena demi cinta-Mu kepada kami, ya Tuhan Allah, tolonglah kami GPDI El Shaddai Magelang untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna bagi kami. Untuk kami dapat saling membangun satu dengan yang lain. Untuk membagikan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kuatkan setiap kami, umat-umat Tuhan, jemaat GPD El Shaddai Magelang, untuk tetap kami setia, mengasihi dan melakukan setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bahwa doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.